243 jadi 340 ditambah maning Banprov, bantuan provinsi gak rencananya dipotong sing 130 juta kemungkinan dibeli sampai seket antara 40 informasi ya. Dan itu pun akan cair bulan 11 lamon duitnya anak lamon duitnya anak. Nah tapi bapak-bapak ibu-ibuku iki sering saya sampaikan jadi pemimpin sing paling berat. Kenapa berat? Karena senyata ini pemerintahan ki anak pemimpin-pemimpin sing presiden, gubernur, bupati sing paling berat iku. Kenapa sing paling berat ku? Karena sing duwe rakyat iku. Namun di kota sing duwe rakyat lurah. Bukti duwe rakyat apa? Rakyat pengen kawinan marketing, rakyat gelengdaran besok marketing, petani bloli baju marketing, wong ngarep pegatan marketing, arep kawin mani, ya kan? Kabeh niku. Bupati mandok, awam maning bupati ya boleh pernah ngatur yang pendopo, gubernur membantu. Jadi segala persoalan rakyat anak ning desa. Tapi mau anggarannya kecil. Nah, pernah kula gawe acara ya di PDI Pak Guru. Desa adalah taman sari kemajuan Nusantara. Jadi artinya pada saat desa ini dibangun, desanya maju, maka Nusantara Indonesia akan maju. Nah, di Indonesia kan desa ada 72.000 sekian. Kemiskinan ada di desa. Pada saat kita bisa menyelesaikan kemiskinan yang di desa, ya sudah tingkat kemiskinan ini akan turun. Kan? Di sisi lain, desa adalah sumber produksi pangan, ya kan? Baik karbohidrat, sumber protein dan sebagainya. Jadi desa adalah kunci. Nah, sehingga Pak kenapa pula muter-muter di desa gitu? Ya jujur sedang saya inventarisir, sedang saya data terkait dengan problem sing benar-benar sangat krusial di apa? Selain dalan, hari dalan ki jelas, infrastruktur ki jelas. Kabeh jalan desa masih kasih merusak. Ning petani ada jalan usaha tani, lalu irigasi. Nah, sejenek untuk apa? Oh, ternyata anak sampah. Alhamdulillah 2 titik hari ini sama-sama bicara sampah. Pak Gubernur, Pak KDM bicara juga program prioritas terkait dengan penanganan sampah. Yang sampai dengan saat ini saya belum tahu konsep yang akan dijalankan apa. Pak KDM pernah ngomong, desa yang tidak pernah mengelola sampah atau sampahnya berserakan tidak akan dikasih bantuan. Nah, tapi ya desanya nih akan diarahkan seperti apa? Oh, ternyata tadi di Rancajawan punya pengalaman 4 tahun di Bantar Gebang kelola sampah. Ilmunya naik kelas. Di Korea kerjanya masalah sampah. Balik ke Indonesia, sing sampah kayaknya masuk kue gitu orang. Gawe toko material. Akhirnya terpilih jadi Kubu. Ya pengennya fokusnya terkait dengan sampah. Pak Kubu desa Rancasari kan ada. Walaupun pengalaman tidak di persampah, di WIPI, di WiFi, ya, tapi beliau adalah seorang entrepreneur, seorang pengusaha, sehingga wawasannya sudah bagaimana sampah ini bisa mendatangkan manfaat ekonomi, bukan hanya mendapatkan hal-hal yang kotor. Oh, ternyata plastiknya punya manfaat ekonomi. Oh, ternyata kertas punya manfaat ekonomi. Oh, terkait dengan limbah yang organik, sisa sayuran, sisa makanan sebenarnya bisa diolah ya untuk makanan maggot. Ya, maggotnya untuk bisa jadi pakan ternak, pakan ikan dan sebagainya, atau bisa dibikin pupuk organik.
yang tidak bisa diolah, tidak bisa dijual, baru dimusnahkan dengan cara-cara yang punya standar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, apa yang tadi disampaikan Pak Kuwu, inisiatif tidak ada tempat pembuangan sementara, tuku tanah, wis ari tuku tanah mah investasi, ya kan, setiap tahun naik regane, ya kan. Nah, tinggal pengolahannya seperti apa. Nah, untuk itu Bapak-Bapak Ibu-Ibu sekalian, kondisi yang selain infrastruktur lalu sampah, ada hal yang harus diantisipasi. Kudu siap-siap Bapak-Bapak Ibu. Apa siap-siap? Dolar naik dolar dari presiden, rakyat yang desa mah beli ngerti dolar karena tuku rumbai beli nganggo dolar, tuku ciloke beli nganggo dolar. Tapi Bu, aqua naik harganya. Betul. Kenapa naik? Plastiknya naik karena bahan baku plastik impor. Tuku nganggo dolar. Apa nih kira-kira nganggo dolar? Tahu tempe wis panganane wong Dermayu. Tahu bari tempe oncom. Idealnya apa? Impor sing Amerika, sing Brazil pasti naik. Apa maning? Wis bahan material sing pengen renov rumah, sing pengen bangun rumah, sangat semen, besi, gipsum, keramik, apa segala macam naik. Akhirnya apa? BBM nggak naik. Pertama pira, mau pira, naik. Nah, BBM naik, KPKB naik, pada akhirnya kebutuhan sejene nah, pendapatan rakyatnya naik beli Pak. Hari petani naik beli petani, makanya gak bayar larang. Alhamdulillah, sing duwe sawah. Makanya sebenarnya nama Indramayu dikatakan sebagai daerah penghasil padi dengan produksi yang terbesar di Indonesia. Oh, ternyata kemiskinan di Indramayu malah yang tertinggi di Jawa Barat. Ternyata banyaknya buruh tani. Petani cuma seperempat bau, setengah bau. Yang lebih banyak buruh tani atau tani yang menyewa lahannya. Disewa wis 20 juta. Ya, jadi penghasilannya ya terbatas. Nah, sehingga ini yang harus diantisipasi. Pengangguran wis bertambah. Walaupun di Indramayu dibangun pabriknya, lamun si park kene iki berarti wilayah industri Losarang park ya. Losarang namun mengarah selatannya ya dulu ya Tukdana, Aero City, ya kan? Taruhlah misalnya Losarang lagi dibangun, terus kerangkeng wis merekrut, namun dolarnya tetap naik, harga barang-barangnya naik, kemampuan daya beli masyarakatnya kan pasti turun, ya kan? Misal sepatu nih kerangkeng sedina misalnya produksi 1000, ya 1000 ki payu, rakyatnya drop ekonominya, sebulannya misalnya cuma gadol 500, produksi 1000 sepatu, 1000 pekerja, pada saat payunya cuma 500, kira-kira pegawainya di PHK dulu, PHK, ya kan? Nah, ini hal yang gawat. Jadi kudu diantisipasi. Apa antisipasi? Ya kira-kira program pemerintah provinsi, kabupaten, kota benar-benar memperkuat desa. Nah, sehingga
lagi pengen rapat bari gubernur. Rencananya tim gubernur akan rapat dengan DPRD hari Rabu untuk membahas rencana perubahan APBD 2026. Apa sih yang dirubah? Ternyata Jawa Barat dari 30 triliun duitnya hilang. Duitnya mau anak 26 triliun kurang. Jadi defisit, bahasa ini defisit. Arep utang, apa arep dicoret programnya? Tadi kan penting. Nah, sehingga saya akan sampaikan ke gubernur, yang dicoret adalah program-program yang tidak berhubungan dengan rakyat secara langsung dampaknya. Oh, anggota DPRD jalan-jalan ning Jogja ning Bali wis coret. Alhamdulillah ning Jawa Barat wis laka kunjungan kerja DPRD meng Bali meng Jogja. Oh, rapatnya di hotel. Dinas rapatnya di hotel wis coret. Nah, tapi kita akan mendukung provinsi bantu desa. Apa sih dibantu? Ya wis ada programnya jalan desa, jalan usaha tani. Karena pada saat jalan provinsi mulus kabeh, jalan kabupaten mulus kabeh, jalan desa blesak, ya ekonominya tidak bergerak. Karena apa? Sumber ekonomi yang ini desa Pak Kubu. Ngangkut gabah, ngangkut jalan usaha tani, jalan desa. Mau ngangkut sayur-sayuran, ngangkut ayam, ngangkut endog, apa segala macam pasti ngangkut jalan desa. Pada saat jalan desa blesak, ya ekonominya tidak akan tumbuh. Nah, sehingga kita akan dorong program-program yang berkaitan dengan desa. Nah, sehingga saya sudah punya rencana. Saya akan ngomong Pak Gubernur, saya pastilah keluhan kepala desa se-Indonesia itu ada. Ada. Tapi saya akan membawa beberapa kubu dari Indramayu dulu. Supaya gubernur ngerti apa sih diminakan nih kubu. Jadi lamun anu kan 2026 ya sing 130 terus jadi 40 begini ya, namun bisa ya ada 40 aja dipotong, dan namun dipotong ngajak yakin. Yang kedua, rencananya kan ada 80 miliar untuk desa di Jawa Barat, dan Indramayu itu ada 18 desa baru yang akan dibantu 2026 jalan desa dan jalan wisata. Tapi wis dimunculin APBD, dicoret nih Pak KDM gini perubahan penjabaran APBD yang katanya nanti untuk perubahan. Nah, makanya saya akan berjuang begitu. 18 desa di Indramayu ini ya harus benar-benar mendapatkan program itu di tahun 2026. Nah, bagaimana 2027? Saya tadi cek ya, daftar sing lolos SIPD. Jadi untuk mendapatkan bantuan dari Provinsi Jawa Barat itu harus mengisi SIPD sistem ya, by digital lah, ada aplikasinya melalui website. Itu diisi, diverifikasi, validasi, lalu dinyatakan lolos, maka ini mendapatkan peluang untuk dibahas gubernur dan DPRD, dan kalau sudah ada anggarannya berarti untuk 2027 akan bisa dilaksanakan program. Nah, saya cek lagi, Rancasari belum ada. Kayaknya oleh operatorku yang sebelumnya mungkin tidak diisi, atau kalaupun diisi tidak sesuai dengan apa yang diminta oleh sistem. Nah, sehingga tidak lolos, tidak ada bicara Rancasari. Berarti artinya 2027 sudah tidak ada peluang. Adanya di 2028. Nah, makanya saya akan bertemu dengan Pak Gubernur gimana nasib desa-desa
yang kuwunya baru terpilih, ada masa peralihan dan oleh operator lamanya atau oleh kuwu lamanya tidak diisi. Pada saat Pak Kuwunya menjabat, tentunya konsolidasi di dalam dulu kan, ngomong yang masih dipakai, mana yang tidak mungkin langsung bisa ngurusi program kan gitu. Konsolidasi internal ini juga bisa makan waktu lama. Nah, bagaimana dengan ini? Maka saya akan usulkan, ya udah, kalau Pak Gubernur punya program prioritas untuk desa, biarkan program itu nyantolnya di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi. Kalau terkait dengan sampah ada di Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat, kalau terkait dengan pertanian ada di Dinas Pertanian Jawa Barat. Jadi tidak perlu bantuan keuangan, tapi desa menerima manfaat ya dari program-program pemerintah Provinsi Jawa Barat. Nah, sehingga nanti Pak Kuwu, kalau nanti saya sudah dapat jadwal dengan Pak Gubernur, kalau ingin ikut ketemu Bapak Ai, ya ayo sekalian jalan-jalan di Bandung. Siap Pak Kuwu? Nah, siap. Papa Manik dua witi bokap baik bisa memasarkan melalui programnya Pak Gubernur, karena Pak Gubernur itu kan melek teknologi, beli melek teknologi, esuk wis gawe konten, ya kan? Pagi-pagi sudah bikin konten dan sudah berpenghasilan dari YouTube, ya, dari YouTube. Nah, bicara internet desa, nah, ini juga peluang kan itu. Digitalisasi desa atau segala macam pastinya kan butuh koneksi internet. Jadi sebenarnya banyak program, tapi memang kita mempunyai keterbatasan anggaran. Pemerintah pusat kita tahulah keuangan negaranya sedang tidak baik-baik saja. Akhirnya merembet, kabupaten desa dipotong, kabupaten dipotong, provinsi dipotong. Lalu pemerintah meningkatkan pendapatan asli daerah. Saya bilang ke Pak Haji Sirojudin, awas, kalau Indramayu sampai membuat pajak dan retribusi baru, pasti tak evaluasi. Kalau misalnya Pak Bupati misalnya, contoh, bikin pajak baru, pasaran dipajaki misalnya. Kenapa? Setiap pajak yang dipungut oleh pemerintah pasti rakyat yang terbeban. Jadi jangan ada pajak dan retribusi baru. Priwe carai, ya pajak yang ada dioptimalisasi. Contohnya pajak kendaraan bermotor. Kenapa pula setuju? Pak KDM bikin pemutihan, ya, yang tidak pernah bayar pajak, dendanya dihilangkan, hanya dikenakan pajak yang tahun itu. Tidak cukup. Apa kendalanya? Oh, yang masih atas nama orang lain, beli second, tuku second, harus ada KTP pemilik sebelumnya atau yang tertera di STNK BPKB. Boleh wongnya angel, kudu nembaknya gede, ya kan? Akhirnya dibebaskan, tidak perlu KTP asli, ya kan? Cukup bawa STNK BPKB dilayani. Ternyata Pak Kuwu itu pun tidak mencapai target, hanya 92% yang 2025 kemarin. Kenapa? Ternyata Bapak-Bapak Ibu sekalian, hasil analisa saya, dengan kondisi ekonomi rakyat yang tidak baik, rakyat lebih mementingkan tuku beras, tuku endok, bayar sekolah anaknya, tuku lenga-lentik, atau bahkan misalnya sering jalan-jalan ya represi, daripada bayar pajak. Nah, itu persoalannya. Jadi apapun kebijakan terkait dengan pemerintah, pada saat rakyat tidak punya uang, maka rakyat akan mementingkan kebutuhan pokoknya. Nah, untuk itu sekali lagi kita harus merumuskan benar-benar. Pak Kuwu, intinya kita sebagai orang yang dipilih oleh rakyat, ya jangan pernah merasa hal ini menjadi beban kita. Saya walaupun tadi 27 kabupaten kota, ya tugas saya,
Tapi saya sudah mempunyai sistem, karena anak buah saya kan banyak. Ya, ada pengurus PDI, ada anggota DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, dan saya mempunyai sistem walaupun saya tidak berkoar-koar seperti yang lain. Contoh misalnya semalam, ini kebetulan media sosial saya yang nanganinya anak saya nih. Dia yang selalu menjawab ataupun yang DM laporan. Semalam itu sore ya, ada laporan ada 2 orang tua lansia di Kabupaten Subang hidup di rumah yang mau roboh dan dalam keadaan sakit. Ya alhamdulillah hari ini sudah dipindahkan, dikontrakkan, lalu di makanannya terjamin. Saya tugaskan anak-anak di Subang. Ya, udah apa yang kita bisa, yuk kita bantu. Jangan sampai tetangga kita ada yang tidak bisa makan. Maka gotong royong itu juga penting. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, terkait dengan masalah sosial atau segala macam, jangan pernah ragu untuk melaporkan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Haji Sirojudin Wong Larang, BPJS-nya dinonaktifkan karena tidak masuk desil 1 sampai desil 5. Lalu pemerintah punya program tadi MOU dengan rumah sakit, dengan BPJS. Ya, tapi sebenarnya sudah ada MOU antara bupati, gubernur dengan rumah sakit untuk tidak menggunakan BPJS lagi, tapi langsung dengan rumah sakit dengan modal SKPM seperti dulu. Karena apa? Bayar BPJS ini jauh lebih mahal beberapa kabupaten kota. Nah, kapan diterapkan? Ya saya sih berharap gubernur bisa menerapkan ini di perubahan APBD 2026. Nah artinya apa? Artinya rakyat walaupun BPJS-nya tidak aktif tetap bisa dilayani selama dia tidak mampu untuk membayar rumah sakit. Iya, dan lebih ringan biayanya. Nah, untuk petani, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saya yakin desa Rancasari ini masuk wilayah RIMS ya. RIMS itu Rentang Irrigation Modernization System, si rentang sampai menggabus. Tapi ini maksudnya lebih dekat ya ke sumbernya, harusnya tidak ada kesulitan air ya, dan ini menjadi lahan yang produktif. Maka untuk petani kalau misalnya masih butuh alsintan misalnya, butuh traktor, butuh kombeng, yang lainnya ya selama kelompok taninya benar, arti benar Bu, tidak hanya dirasakan oleh ketuanya saja. Misalnya kombeng sewa tidak biasa rong juta, ya rong juta dibantu nih pemerintah, kombengnya tetap rong juta tarifnya ya, kudu lebih murah ya kan, kudu duit tabungan kayak Pak Hugo tadi. Saya sudah menerapkan beberapa kelompok tani yang saya bantu. Pokoknya kalau traktor roda 2 ya saya 800 kan, saya minta turun dari 700 untuk operasional perawatan traktornya, untuk bayar gaji operatornya masih ada tabungan. Dan kalau ada yang sakit anggotanya itu bisa disantuni dari kas kelompok. Nah kalau ada kelompok tani yang seperti itu, ya mana diusulkan saja untuk 2027. Nah jadi mungkin itu inti kedatangan saya ke sini. Mudah-mudahan silaturahmi kita terus terjalin. Amin. Ya, dan mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu terus diparingi nikmat sehat, rezeki sing lancar, lamun duwe utang gagian lunas utang. Kencang nama utang. Kayaknya mah ada utang kabeh. Termasuk sebelah pula biasa kayak digadeakan kayak dibanding bank kecil. Padahal bencana. Nawat pengusaha memang kudu bergerak. Ada potensi bisa dipinjamkan, selama untuk usaha ya bagus. Itu saja, sekali lagi matur suwun sangat. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.